Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita punya rangkaian sederhana dari alat, yaitu labu elemen merah. Kita buat tutup seperti ini. Dihubungkan dengan selang, kemudian disalurkan ke gelas beker yang lain yang berisi cairan. Kita juga punya larutan rebusan dari kol ungu atau kol merah, ternyata berwarna biru. Pada hari ini adalah asalnya dari kol ungu gitu. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan jadi saya ulangi, ini adalah cairan dari kol ungu atau kol merah yang sudah kita rebus. Sangat sederhana kita buat seperti ini. Ya, boleh kita tutup sekarang. Tutup rapat dan selangnya kita masukkan saja ke gelas beker kecil ini. Jadi rangkaiannya mudah sekali. Saya kira guru-guru kimia semuanya suka menyebutkan bahwa bagaimana gas itu mempunyai tekanan, bagaimana perhitungan-perhitungan gas, bagaimana volume, bagaimana tekanan atmosfer. Tapi pernah tidak mencoba membuat gas? Bagaimana juga bisa memperlihatkan kepada siswa tentang perbedaan tekanan. Nah, ini sebetulnya di laboratorium, tetapi saya permudah di sini supaya dilihat langsung oleh siswa di depan meja. Selanjutnya kita panaskan. Selanjutnya kita panaskan dengan menggunakan pembakar atau apa saja lah. Ini di sini pembakar spiritus. Kita panaskan sampai dia mendapat panas mendekati 100 derajat Celcius atau secukupnya. Kita tunggu beberapa saat sampai terjadi penguapan dan peningkatan panas di sini. Dalam peristiwa seperti ini, kita juga bisa mengukur besarnya kalor yang diberikan oleh spiritus kepada larutan dalam labu elemen. Ini konsep tentang energi, ya, panas. Hukum perubahan energi ini bisa dihitung. Bagaimana kalor. Nah, kedua adalah bagaimana tentang konsep penguapan dari cairan, atau dalam hal ini adalah rebusan dari kol ungu. Ini kita akan lihat menguap. Bagaimana perubahan air menjadi fasa gas. Nah, ini siswa belajar mengenal tentang perubahan fasa. Bahwa di sini terjadi reaksi, bukan reaksi, tapi peristiwa endoterm. Penguapan air ini adalah peristiwa endoterm. Dia tidak mengubah reaksi, tetapi hanya mengubah wujud saja. Wujud daripada cair menjadi gas. Jadi terjadi peristiwa endoterm. Bukan reaksi eksoterm. Nah, kemudian uapnya ini dialirkan. Mulai terjadi penguapan sebetulnya. Air yang menguap ini mengalir melalui selang dan turun ke cairan yang putih ini. Nah, ini siswa akan mulai bisa mengamati bagaimana sebetulnya air menguap dan masuk ke sini. Ini di sini belajar mengamati. Untuk siswa yang pertama kali kelas 1 atau kelas 10 ini, bagaimana dia bisa melihat ini dengan adanya gelembung-gelembung yang mulai terbentuk. Jas yang di sebelah kiri ini adalah jeruk nipis yang saya peras kemudian diberi air sedikit. Jeruk nipis. Bisa juga digunakan adalah cuka. Bisa juga kita menggunakan cuka, ya. Cuka atau apa saja yang bisa dipakai yang mengandung asam. Nah, di sini sudah mulai terbentuk gelembung yang cukup banyak. Artinya penguapan dari sini sudah cukup banyak juga. Apa yang menguap? Nah, ini siswa bisa berdiskusi sebetulnya. Hal yang sederhana tentang pemanasan, kemudian penguapan, dan masuk ke sini. Inilah yang disebut dengan pengamatan. Nanti kita timbul pertanyaan. Nah, ini sampai pengamatan dulu. Baik, setelah ini cukup banyak gelembung terbentuk di sini. Kita ambil atau kita lepaskan nih pembakar ini. Lalu kita ganti dengan mangkok berisi air. Nah, ini berfungsi untuk mendinginkan atau mengkondensasikan, ya.
menurunkan suhu yang berada di dalam labu elemen. Setelah kita turunkan ke dalam air yang dingin ini, terjadi penurunan suhu dan ada penurunan tekanan. Jadi tekanan di dalam labu elemen ini tentu saja menjadi berkurang karena akibat pendinginan dan juga dibantu oleh air yang berada di dalam mangkok. Akan terjadi perbedaan tekanan antara di dalam labu elemen dengan di luar. Lalu apa yang terjadi? Ternyata air naik. Air naik karena ada perbedaan tekanan. Kita bisa melihat. Ini naik dengan sendirinya. Dalam beberapa menit, naik dengan sendirinya. Dan turun ke bawah terus. Menjadi pancuran. Nah ini yang saya maksud, ada perubahan warna. Karena dia turun dengan sendirinya. Dari sini itu naik dengan sendirinya secara otomatis. Dan terjadi perubahan warna menjadi pink. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Terjadi perbedaan tekanan di sini lebih kecil dari tekanan di luar. Nah, ini yang saya maksud bahwa dengan cara sederhana ini hanya dengan menggunakan kol ungu, kemudian di sini adalah air jeruk nipis, terjadi perubahan warna ini dan kita berbicara tentang tekanan. Perbedaan tekanan. Itulah yang saya maksud dengan kolaborasi. Jadi dengan alat sederhana ini, siswa bisa mengenal mengenai reaksi asam basa, indikator alamiah, kemudian hukum tekanan, karena atmosfer dan sebagainya. Simple sekali. Dengan menggunakan jeruk, atau cuka, atau yang lain. Demikian percobaan sederhana ini dilakukan di mana saja. Di rumah juga bisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya.